Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mitra Harapan Gojek. Lur, sekarang Rabu ya lur ya, 20 Mei ini lur. Ini tetap seperti biasa ya lur ya, di goret biasa ya lur ya, goret regular only. Oke, modal berapa nih? Modal 22.000. Dan aku masih pakai versi 23 ya lur ya, belum aku update. Ya nanti malam lah kayak itu update. Atau kalau ini nanti ada problem aku update ya, yang 24.1. Oke, sekarang 10.18 berangkat lebih awal ya lur ya. Ya mau nih tadi setengah 10 sih lur. Cuma baru bisa sekarang. Ya wis langsung on bid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 10.19 ya. Ini agak lemot nih lur. Ya, tapi lihat nanti ada problem apa ya. Kalau nggak ada problem ya alhamdulillah. Terus aku juga udah lihat versi lengkapnya lur yang disampaikan oleh CEO Goto ya, Pak Hans ya, untuk menanggapi Perpres nomor 27 tahun 2026 ya, yang mengatur tentang ojol ini ya. Oke, beberapa hal yang aku simpulkan ya lur, aku garis bawah ya. Nanti minta tolong dikoreksi ya apabila salah ya. Nah, yang pertama tadian ya, itu 92% untuk mitra ojol ya. Terus 8% untuk aplikator toh, yang pertama. Terus program layanan goret hemat akan ditiadakan ya. Karena tadi yang aku dengar untuk orderan goret reguler itu lur, itu lebih besar daripada si goret hemat. Oke, 2 poin itu ya. Lalu juga nanti kedepannya akan ada program-program baru. Tapi program-program barunya itu kalau dari ucapan beliau ya, itu seperti program kayak servis kayak apa gitu lur, pokoknya yang buat kita keluarga gitu lah ya, yang jarang kita pakai lah intinya gitu ya. Oke, terus untuk yang BPJS kesehatan, terusan ketenagaan kerja ya, istilahnya melindungi keselamatan kita itulah, itu belum final sih, masih masih dirundingkan dan mungkin lah. Nanti keputusannya ya tinggal tunggu bulan depan ya, pas perpresnya udah ditok gitu ya. Nah itu untuk BPJS sendiri ya, entah itu dibayar full dari pihak aplikator atau diambil dari kita ya, entah langsung berapa trip kayak gituan atau bulanan, nggak tahu juga kan. Lihat ke depan saja ya lur. Terus balik lagi ya lur, untuk yang 92% kalau aku istilahnya dengarkan ini ya lur ya, itu akan merubah pendapatan per trip lur. Tapi untuk khusus goret lur, Mas Yan lur, untuk ojol ya, taksol belum lihat dari penyampainya tadi lur. Jadi 92% itu ya, untuk menambah peningkatan pendapatan bawah kan ada 12% toh. Jadi untuk yang argonya berapa itu 8.000 kayak punyaku, umpamanya harganya 10.000 ya, 10.000 kan 20%-nya 8.000, jadinya nanti 92% ya, jadinya 9.200. Nah kayak gitu ya, itu sih yang aku tangkap ya. Tapi itu masih belum final loh, bisa juga ya nanti ya yang harga di customer itu menjadi turun ya, yang 10.000 jadi kurangi tadilah 12% tadilah, dikurangin malah lur, berapa gitu, pokoknya ada hitungannya lah nantilah. Aku ya belum hitung secara rinci nih. Pokoknya di customer itu turun gitu ya, tapi di driver tetap sih pendapatan per kilometer. Nah itu masih opsi-opsi lainnya, tinggal tunggu
stoknya sih. Tapi kalau dari ucapan beliau, pendapatan yang potongan 92% tadi, yang ya bagi hasil 92% tadi, itu membuat pendapatan awal, pendapatan dasar lah istilahnya lah, itu lebih gede sih untuk Goret sih. Itu sih yang aku tangkap ya. Terus untuk layanan lain ya seperti GoFood atau GoSend, sepertinya itu yang lebih di up lur. Jadi promonya bisa saja dikasih ke layanan itu, tapi untuk potongannya juga lebih besar. Kalau lihat yang disampaikan tadi lur ya, balik lagi ya. Karena yang dipoinkan ya, yang di garis bawah itu di layanan GoRide sih lur. GoRide. Jadi untuk GoFood terus sama logistik lain-lainan masih bisa mereka up lah. Karena kalau itu ya lebih ke apa ya, kebijakan perusahaan sih. Makanya mungkin nanti GoFoodnya akan semakin ramai gitu dengan promo-promo, tapi pendapatan untuk drivernya ya segitu-segitu aja. Maksudnya pendapatan per tripnya loh, tapi kan orderannya semakin ramai kayak gituan. Karena adanya apa, promo subsidi tadi kan. Nah, lalu ya aku sempet lihat juga sih, kenapa kok dia pertama ya, istilahnya kan pertama kali ya yang konvensi pers ini tadi, intinya mengikutilah arahan dari pemerintahan ya, itu ya. Karena pertama ya, kalau ini menurutku loh ya, dia bakar uang subsidi ya di GoRide ya, GoRide hemat ya, sampai bikin layanan atau program ituan ya. Itu kan keuntungan marginnya dia kan dikit ya lur, tapi mau nggak mau dia harus ikutin kompetitornya lur. Kalau kompetitornya udah nurunin, mau nggak mau dia harus nurunin, meskipun itu keuntungannya, profitnya itu dikit lur ya. Makanya buat yang potongan untuk driver tiap trip berapa kayak gitu kan. Terus ambil dari reguler awal-awalan sangat besaran selisihnya kan. Nah seperti itu sih lur, itu lur ya yang pertama tadi ya. Jadi mau nggak mau lah dia lah. Makanya dengan adanya ini tadi ya, dengan keputusan Perpres itu yang mengatur itu ya, mau nggak mau aplikator lainan juga harus ikutan. Oke, si Kutus start duluan tuh dia kan, konvensi pers duluan ya. Jadi dia udah menyatakan siap lah kayak gitu ya. Tinggal tunggu yang lainnya ini mau siap atau enggak itu. Kalau semuanya rata kan, yang CEO tadi kan bilang kan untuk jangka panjangnya kan. Oke. Kalau untuk jangka panjangnya ya, kalau dia udah istilahnya start duluan menyampaikan kepada publik gitu. Jadi publik kan udah tahu kan, oh bla 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 kayak gitu kan. Meskipun customer entah driver atau siapa gitu kan udah tahu kan intinya ya. Intinya dia udah ada promosi dulu lah. Intinya kalau bahasa marketing lah, promosi dulu ya. Tinggal aplikator lain ngikutin atau enggak ya. Nah itu terus juga dianalisa sih, kalau dia harganya sama semua gitu ya, pakai sama semua lah, mungkin dianalisa untuk memakai aplikasi dari Gojek sendiri potensinya lebih besar loh kalau harganya sama semua loh. Itu yang aku tangkap sih dari ucapan beliau sih. Makanya jangka panjangnya seperti apa kayak gituan ya, nggak mengecilkan aplikator lain lah. Tapi ya emang gitu sih, kalau harganya sama loh. Oke ya itu tadi ya. Terus lur, kalau emang berubah nanti ya, itu juga ada perubahan sih pada kita sebagai mitra driver ya lur, dari cara kita sih. Makanya aku kan selalu bilang ya, strategi atau metode itu perlu kan. Kita boleh kok ngikutin apa yang maunya mereka kayak program-program ini, tapi kita juga harus punya dasar metode atau strategi sendiri lah lur. Nah itu nanti ya kelihatannya ya lur ya, kalau terjadi seperti itu ya, kan untung dari, aku bahas GoRide dulu ya. Untung dari si GoRide kan nggak semakin besar tuh, karena cuma 8% ambilnya kan.
Tapi kalau GoFood sama logistik bisa ambil lebih dari itu kan mereka kan. Kalau dari pen-pen yang disampaikan tadi lo ya. Ya kayak gituan ya. Kalau nggak terlalu besar keuntungannya lur, maka akan lebih lebih bukan spesifik siapa ya, lebih ketat lagi lah, entah pembagian ordernya atau sanksi-sanksinya, atau yang bekerja di dalam itulah, anggapnya customer service apa gitu ya, pokoknya lebih ketat lagi lah. Jadi untuk di lapangan juga semakin ketat lur ya, makanya yang gacor itu akan semakin gacor, yang anyep ya agak butuh waktu beberapa lama lagi lah untuk benerinya lah, yang akunnya di bawah itulah. Makanya metodenya harus tepat sih. Nah, itu fokusku sih lur, segera menemukan apa sih yang mau dari sistem itulah. Harusnya ya sekarang tanggal 20 ya, bentar lagi lah harusnya itu udah kelihatan sih arahnya mau kemana. Bisa hari Senin atau Selasa depan lah, 25 26 itu udah mulai kelihatan lah. Tinggal lihat aja nanti, harusnya ada problem di lur nanti lur, di punyaku ya, aplikasiku ya. Nah, kalau ada problem itu mudah-mudahan segera ketemu ya maunya apa. Kalau nggak ada problem itu lur ya, itu yang ya sebenarnya bagus sih kalau nggak ada problem ya, berarti metode itu oke no. Tapi takutnya nanti ke depannya ada perubahan gitu, jadi kurang apa ya, kurang peka lah intinya lah. Makanya aku berharap juga ada problem sih di akun sih, tapi ya nggak yang ngedrop banget, gak, sedikit-sedikit harus ada sih, biar bisa analisa ke depannya seperti apa. Kalau sedikit analisa ya tetap balik lagi sih, kalau aku tetap pakai yang level-level tadi ya, yang pendapatan per jam juga itu soalnya wis tak lihat wis sulit lah untuk dirubah lah di server sendiri lalu. Kan dia juga harus menentukan mana itu driver prioritas, mana yang enggak, yang bla 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 kayak gituan kalau di mereka loh. Makanya aku tetap pakai yang itu sih. Tapi cara di lapangannya bergeraknya kan pasti ada sedikit perubahan. Entah nanti habis DO tunggu dulu, atau habis DO langsung jalan ya, atau bermainnya di sekitaran terkuat, atau bla 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 atau apa kayak gituan ya, nanti sambil dicek juga dalam beberapa hari ke depan ya lur ya. Terus ya untuk analisa pendukung nanti ya, seperti kayak penyelesaian, pembatalan, pengabaian, atau penerimaan kayak gitu ya, nanti ya juga aku tes juga sih lur. Karena kemarin aku yang di cancel itu emang turun sih PF nya ya, yang di PF ungu ya. Kalau yang di PF putih itu yang biasa normal sih. Tapi kalau aku lihat ya yang dari minggu kemarin ya, aku kan pernah bilang yang nanti kalau udah kelar ini yang kenceng bakal istilahnya semakin kenceng lah kayak gitulah. Nah itu juga aku lihat-lihat dulu sih lur kemarin lur, arahnya kayak gimana gitu. Oh ada kayak baru lagi atau enggak gitu. Makanya aku kan masih tahan di situ duluan dengan jam segituan. Ya pokoknya aku tahan dulu lah. Nanti kalau udah dapat kliknya ya pasti aku tingkatin lagi lah. Karena siapa sih lur yang nggak mau ningkatin lur. Tapi tetap harus berhati-hati loh. Daripada kencengin sesaat nanti langsung ngedrop. Mending pelan-pelan dulu lah, pelan-pelan sambil baca situasi, nanti pas momen pas langsung di-up-kan ya. Nah biasanya kalau momen pas langsung di-up-kan itu yang terbanyak lur, jadi kebalikannya lah, kalau ada naik pas ada turun lah, nggak semuanya naik semua gitu. Kalau semuanya naik semua lur, ya naiknya itu berapa gitu, masa semuanya dapat 400.000 semua rata semua driver itu, ya kan nggak bisa dong, customernya ada berapa ya. Terus kalau semuanya turun semua ya, kayak sehari cuma dapat 5 semua gitu ya, nggak bisa juga kan. Meskipun dulu pakai sistem yang pemerataan orderan ya, yang 1 jam 1 orderan ya buktinya masih ada kok driver yang 1 jam 3 atau lebih orderannya juga masih ada dulu kan. Pernah kan yang awal covid kan pakai kayak gituan.
Makanya nggak bisa kalau dipatenkan seperti itu sih. Harus ada keseimbangan sekali lur di server itu lur ya. Oke lur, alhamdulillah dapat penglaris ya lur ya. Batalan mau berangkatin lur. Terus lur tak jemput dulu customernya lur. Oke lur, ini biaya perjalanannya udah di 10.000 ya, yang dari customer lur. Tapi masih 80% ya. Kalian masih bulan depan nah. Yang 92% untuk mitra. Ya wes lur, tak lanjut lur. Ini habis DO nggak langsung vermut kok. Kenapa tadi aku kasih lihat yang rincian pembayaran tadi ya? Ya sambil lihat lur, biaya awalnya di customer itu berapa? Biaya awalnya lo ya. Setelah sudah tambah layanan yang dan berarti 10.000-an biaya awalnya, terus dapat diskon voucher ya 1.500 ya. Nah itu nanti ya bisa buat gambaran ke depannya sih ya. Kalau sudah terjadi yang potongan cuma 8% ya, saya enggak itu kalau Argo 8.000 ini ya, saya enggak itu ada di 10.000 nanti. Ya kalau harga 10.000 ya itu masih terjangkau sih bagi customer sih lur. Kita nggak bicara promo dulu ya, anggap aja tadi 10.000 tanpa promo, jadi customer bayar murni 10.000 gitu, itu masih terjangkau sih harusnya. Kalau biasanya kan 12, 13 gitu ya, ya masih agak-agak gimana gitu lah, 12, 13 lah. Kalau harapanku sih ya 10.000 tadi lah. Kompetitor lain ya harus segitu juga lah, biar sama-sama fair lah ya. Oke lur, ini belum dapat lagi lur ya. Terus aku hidupkan layanan lain ini lur ya, di GoFood, GoSend sama GoRed Comfort ya. Oke, untuk layanan GoFood sama GoSend aku batasi di kilometer nanti ya. Untuk GoRed Comfort dan GoRed bebas ya. Oke, refresh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, aku ambil dulu ya lur, karena pembatasan kilometer masuk lur. Pembatas kilometer akhir lur pakainya lur, yang di atas 10 kilo. Untuk layanan lain sambil nanti cari-cari apa ya, problemnya di mana kayak gitu ya. Terus lur tak jemput dulu lur paketnya lur. Terus ini tadi masuknya nggak lama-lama kan ya, sekitaran 4 atau 5 menitan setelah aku nyalakan dan refresh ya. Nyalakan aplikasi lain, layanan lain tadi lur. Segera cari sih lur, nanti maunya apa ya ke depannya kayak gimana gitu loh. Makanya harus hati-hati juga, nggak tak ambilin semua tapi aku batasin di pembatasan tertentu ya lur ya. Bisa yang di 10 kilo atau 7,4 kilo ya, tapi kalau lihat akunku sih langsung ke 10 kilo kalau aku ini. Oke, alhamdulillah barusan kelar lur, langsung vermuk lur. Cuma tenot, barusan kelar vermuk tenot ya, ada notifikasi suara harap vermuk lagi loh. Berarti balik kayak yang dulu ya udah ini ya, nggak bisa dihilangin ya, harus dipaksa biar bisa hilang, tapi biarin lah. Wes, ini aku tak langsung nyeret jalur ya. Jadi yang penglaris tadi aku coba berhenti di daerah DO ya, dan ini orderan kedua aku coba langsung nyeret ya. Oh ya lur, kenapa tadi aku memutuskan buka lain-lain ya, padahal masih jauhan dari limit dan waktunya ya. Nah itu lur, aku kan bisa aja kan pakai yang muter-muter dulu di beberapa spot-spot terkuat dulu, kan masih bisa pakai itu kan sebelum buka lain-lainnya. Tapi lur ya, biar lebih cepat lah nanti aku lah cari tahu nih lah itu maunya seperti apa sih ke depannya gitu. Jadi plan-plannya step by step seperti apa sih nanti sih gitu. Ya kalau ini sih aku bilang kayak acak-acak akun gitu. Acak-acak akun ya gini, dimasukin layanan lain ya.
tapi tetap di pembatasan kilometer tertentu lah. Tapi kalau akunya budek atau ganggu banget ya itu diambilin semua ya lur ya. Tapi ingat tetap di layanan utama loh ya. Jadi layanan utama ya sebenarnya cuma GoRide ya, GoFood sama GoSend, cuma 3 lini loh. Kayak Comfort kan sekarang udah bisa dimatikan, nah itu nggak masuk lini. Tapi kalau kalian biasanya main GoSend ya coba nyalain GoSend GK91 atau GoSend instan gitu. Ya ini nggak apa-apa sih, cuma oleh aku ya mending ke GK91 aja lah. Instan agak ribet kali, harus gini urusan titik, kalau nggak pas ya hubungin customernya sulit ya, kayak gitulah ya. Moga aja nanti ada ada hal baru lah nantilah yang diketahui lah kan. Fokusnya kan cari itu kan, biar nanti bisa prediksi kedepannya kayak gimana gitu ya. Alhamdulillah dapat orderan. Aku jemput dulu lur customernya ya lur ya. Ya lur, ini dapat lur, baru sampai spot terkuat ya di Jalan Puncak. Aku refresh langsung masuk orderannya ya. Yang orderan sebelumnya itu lur, itu nganter di Karanglo lur, jadi di wilayah Banjaraharum lah. Aku tadi sempat berhenti di sana 10 menit, tapi nggak digedor. Kira aku langsung nyeret balik ke spot terkuat langsung masuk. Jadi ini nanti ya lur ya, lebih baik aku habis DO yang ini loh ya, orderan ini. Nanti aku langsung balik ke spot-spot terkuat ya lah. Ya gitu ya, soalnya berhenti ya 2 kali kan udah kan gak dikasih. Oke, aku skip dulu ya lur ya. Ternyata masuk ya lur ya, sambil melipir lur ya, jadi nggak berhenti tadi ya. Refresh dulu ya. Oke lur, lanjut cari orderan lagi ya lur ya. Oke lur ya, dapat ya lur ya. Order Comfort ambilnya Pak jauh lur. Nah ini tadi aku habis dapat yang Comfort double tadi ya lur ya, itu aku langsung nyeret loh. Oke lur, aku skip dulu ya. Nah ini tadi lur ya, setelah nyalakan Comfort, kira masuk Comfortan. Yang pertama aku skip tadi, kira aku ambil ya. Terus-terusan ini dimasukin Comfort lur. Kalau aku ambil semua Comfortnya itu ada 4 lur. Ya cuma aku 2 ambil, 2 skip lah. Nah terus ya balik lagi ke delay lur. Nah jadi ini mending aku matikan saja ya lur ya, Comfortnya ya. Oke, GoRide Comfort aku matikan, tinggal GoSend, GoRide biasa sama GoFood ya. Oke lur, lanjut on bed lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, kan langsung diganti lur orderannya lur. Ini berapa menit ya? 1 menit. Terakhir emang dimatikan saja ya Comfortnya ya lur ya. Terus tak jemput dulu lur customernya lur. Nah, oke lur ya, ini info penting lur dari Gojek lur ya. Di aplikasi kalian pasti udah ada juga kan ya. Ya intinya langganan gacor dihentikan ya untuk mitra driver lo ya. Tapi di aplikasi customer ada ya, balik lagi lah seperti lama. Terusan yang di GoRide reguler nggak ada perubahan ya untuk tarif di pelanggan loh. Tapi di GoRide Hemat ada kan perubahan. Ya kalau lihat dari beberapa hari kemarin pas saya buka aplikasi customer sih ya, emang udah mulai berubah lah. Makanya aku bilang secara ilmu marketingnya ya, secara psikologis lah, itu biar pelan-pelan sih harusnya loh, biar gak kaget juga kan.
Nah, tapi ini lur ya, perubahan ini butuh waktu dan akan diterapkan secara bertahap. Oke, kalau ada kayak gitu ya, berarti kan ada penyesuaiannya di sistem ya. Nanti kalau akun kalian kena dampak, entah agak slow gitu ya, itu harus hati-hati ya lur ya. Tetap sabar ya lah, jangan bikin kesalahan ya. Terus kalau akunnya tiba-tiba kacor ya, manfaatin lur momen itu ya. Oke, buat nguatin layanan terkuat akun kalian, nah itulah. Oke lur, aku ini dapat ya lur ya, posisi di Banjararum lur. Ini nganter ke Batu Argo. Oke lur, hari ini berat ya lur ya. Ini dapat 9 lur, kurang 1 lur, udah di delay lumayan nih lur. Ya sudah 34 menit berarti ya. Ya aku tunggu dulu di sini sambil sebat ya lur ya. Alhamdulillah lur, akhirnya dapat lur. Arah pulang juga lur ke Layatan lur, ke Sukun. Ya udah lur, aku jemput dulu ya customernya lur. Oke lur, selesaikan ya lur ya. Oke, alhamdulillah kelar lur, langsung offbeat ya lur ya. Aduh, lemati. Nah ini dapat 10 207 200 murni ya lur, tambah tip. Yuk ini tadi ya, yang comfort 2, gosen 1 ya. Foodnya tidak masuk. Terus goret biasanya berarti tujuannya. Nah, ini ya, tak liatin ya. Oke. Lur, ini ya masih alhamdulillah lah, masih di batas stabil ya, meskipun stabil bawah. Karena ini tadi 21 ribuan lur per jam lur. Ya nggak apa-apa sih, masih apa ya, masih cari-cari lah gimana kendalanya ya. Tapi ya banyak sih yang lebih nyungsep itu. Makanya alhamdulillah dong, masih bisa apa ya, ketolong lah ya, segini lah. Nah terus ya lur ya, itu tadi aku mending langsung nyeret sih lur, jadi nggak nunggu lah, kecuali ke yang potensi ada orderan masuk ya, tapi tetap di jam-jam tertentuan. Pakai kalian lebih apa lah lur di daerah kalian lah. Contohnya kayak aku tadi di Banjararum toh ya, pas masih jam berapa ya, masih siang dah sore gitu. Oke, masih siang ya pertama, karena aku nungguin ya di sana 10 menitan gak dapet toh. Akhirnya yang ketiga arah ke sana ya, yang kedua nggak ke sana kayaknya. Maksudnya nunggu di Banjararum loh, nah, nunggu yang kedua langsung narik toh, apa aja. Terus yang terakhir tadi aku nunggu, alhamdulillah dikasih sih, yang arah ke Batu 44.000 tadi. Terus di Batu aku langsung turun lur. Kan biasanya ya di sana nunggu atau apa gitu. Kalau udah jam segitu ya dapetnya anter-anter loh. Terus anternya juga arahnya nggak enak. Mana langsung turun naik, langsung ke spot terdekat. Ya meskipun jauh sih. Tapi alhamdulillah dikasih lah. Nah ini ya lur ya, kayak minggu ini aku libure ambil sekali ya lur ya, jadi nggak 2 hari. Kemarin Senin harus libur ya, ini kayak aku mau narik terus lah, soalnya biar liburan beres ini lur. Jangan sampai ya, belum tahu ya nanti arahnya kemana ya, tiba-tiba wis masuk apa bulan depan itu ya, kalau pas enak lepas nyungsep gimana lur. Makanya ya harus apa, tak kelarin dulu lah, seenggaknya ya tahu beberapa hal kayak gituan.
Nah terus lur ya, untuk yang food sama gosen ya, pemain food sama pemain gosen ya, kayak orderan ke depan itu untuk kalian ya, itu promonya semakin besar sih, cuma persaingannya semakin ketat juga sih lur. Program-program kayak yang driver apa itu jam ramai apa mitra area kan nggak dihapus kan itu, cuma Langcore ya yang dihapus ya. Terus ya seperti jalur operasional kan itu tetap ada kan, kayaknya lebih ketat lah di situ lah. Jadi ya tetap berhati-hati ya lor ya, nggak usah maksain kalau akunnya nggak kuat. Mending kalian kehilangan 1-2 hari daripada terus-terusan ya lur ya. Pokoknya tetap dijaga ya lur ya, pendapatan per jamnya lur, nggak bisa di batas aman ya lur ya. Dan untuk pemain Langcor ya mending di stop sekarang ya lur. Kalau Langcornya kalian nggak bagus loh ya, mending stop aja biar apa ya, prepare duluan lah pas nanti sebelum dihapus itu kan si langganan gacornya. Tapi kalau akun Langcornya bagus ya, bagus itu kategori gacor ya lur ya, jangan stabil ya, gacor lah. Itu terusin gak apa-apa. Jadi kalian kumpulin dana dulu lah berarti ya, tuh kumpulin uangnya dulu lah buat jaga-jaga sewaktu Langcornya udah gak ada, akunnya nutup. Nah kayak gitu ya lur ya. Nah ini tadi ya, terus besok ya lur ya, itu kayak aku tetap sih nyalakan layanan lainnya, cuma comfortnya tak matikan ya lur, soalnya percuma juga sih di comfort ini, gak ada apa ya, gak ada bagusnya lah, malah bikin delay. Soalnya tadi di jam rame tuh yang comfortku tuh malah bikin delay kan. Terus lur lagi itu tak akhirin ya lur ya video hari ini lur. Pokoknya kalau kalian ada kritik, saran atau pertanyaan ya lur ya, langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.